Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan, syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin pendengar Dai Milenial dimanapun Anda berada. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keberagaman budaya dan tradisi. Indonesia juga memiliki beraneka ragam suku dan kepercayaan yang berbeda-beda. Namun dari perbedaan kepercayaan tersebut, Islam menjadi agama yang diridhai serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di saat Islam menjadi agama yang diridhai serta dimuliakan oleh Allah, maka tak mustahil berbagai macam tantangan serta persoalan muncul kepada agama Islam, sehingga menyebabkan goyahnya iman para generasi milenial saat ini. Lalu, bagaimanakah cara kita menghadapi tantangan tersebut? Sebagai jawabannya, melalui syarahan saya yang berjudul Tantangan Islam di Akhir Zaman. Hadirin pendengar Dai Milenial dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu masuk ke dalam agama mereka. Di dalam Zubdatul Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Asqar menjelaskan bahwa walan tarda ankal yahudu walan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang. Yakni, apabila kamu datang dengan berbagai macam usulan, mereka juga tidak akan senang. Karena yang mereka butuhkan bukanlah usulan, akan tetapi agar kamu meninggalkan agamamu dan masuk ke dalam agama mereka. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin pendengar Dai Milenial dimanapun Anda berada, berbicara tentang tantangan Islam di akhir zaman, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah pesan, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akallatu ila qas'atiha. Hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian sebagaimana orang lapar menghadapi meja penuh dengan hidangan. Kemudian salah seorang bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasul? Apakah pada saat itu kami berjumlah sedikit ya Rasul? Rasul menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan jumlah kalian sangat banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is saili. Akan tetapi banyak seperti buih di lautan. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwakumul mahabbata minkum. Dan Allah akan mencabut rasa takut dalam hati musuh-musuh kalian. Wala yakzifannallahu fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan mencampakkan dalam hati kalian penyakit wahan. Salah seorang bertanya, wa mal wahan ya Rasul? Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut akan mati. Penyakit wahan yang disebut tadi telah mewabah dan maraknya di kalangan masyarakat kita sekarang, sehingga menyebabkan para generasi milenial kita krisis ilmu, krisis akhlak, dan krisis akan imannya, sehingga takut untuk berjuang. Dari sekian syarahan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan yang bahwa dalam menghadapi tantangan di akhir zaman ini, dibutuhkan para generasi yang mampu bersaing di era globalisasi, pemuda yang memiliki semangat juang yang tinggi, agar terciptanya Islam mulia, Indonesia jaya, Aceh sejahtera. Ihdinas siratal mustaqim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.